adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Miss Evi senang sekali nih bisa menyapa kalian semua pada sore hari ini. Walaupun kita masih bertemu secara online, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan rindu kita kepada Tuhan ya. Oke deh, sebelum kita masuk sharing firman Tuhan, Miss mau ajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesehatan, sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sore ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, berikan kami telinga seorang murid agar kami bisa mendengar dan memahami firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang pakai setiap kami, tuntun setiap kami, dan memberikan hikmat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada sore hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tema sharing firman Tuhan kita pada hari ini adalah dwelling in the secret place. Semuanya pasti udah pada tahu kan artinya? Yaitu tinggal di tempat rahasia. Nah, apa itu tempat rahasia menurut kalian? Ya, tempat rahasia itu adalah sebuah tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun atau tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalian pasti pernah bermain petak umpet kan? Permainan yang mengharuskan kita bersembunyi sehingga teman yang mencari kita tidak mengetahui di mana kita bersembunyi. Nah, dalam kehidupan kekristenan, setiap anak Tuhan juga memiliki tempat rahasia. Tempat rahasia itu bukan hanya ada di gereja, bukan hanya ada di kamar atau di rumah, terus tidak di sekolah, tapi tempat rahasia itu selalu ada di dalam hati kita. Di mana di dalam hati kita itu hanya ada kita dan Tuhan saja. Sehingga kita bisa merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Nah, itulah yang dinamakan tempat rahasia. Ketika kita membangun hubungan yang intim atau hubungan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, maka kita akan merasakan adanya kasih, terus ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan, bahkan ada kelegaan di dalam hati kita. Nah, Miss mau ajak kalian untuk baca di Mazmur 91, di mana dari judul tersebut adalah Dalam Lindungan Allah. Jadi seperti Miss katakan tadi, jika kita membangun hubungan yang intim atau hubungan yang khusus dengan Tuhan, kita akan mengalami hadirat Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan ada damai, ada sukacita, ada kasih, ada ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi, jangan cari Tuhan saat kita perlu atau saat kita butuh saja ya adik-adik. Atau juga jangan cari Tuhan hanya karena sekedar rutinitas setiap minggu karena kita mau beribadah. Nah, itu tidak baik. Tapi mari kita sama-sama cari Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena ketika kita mencari Tuhan, saat itulah kita membangun tempat rahasia kita dengan Tuhan. Terus, apa kita bisa bangun tempat rahasia itu, Miss? Tentu bisa dong. Yaitu dengan cara kita berdoa, terus kita bernyanyi, menyembah Tuhan. Bahkan terkadang tanpa kita sadari, kita juga bisa nangis. Karena kita benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, terkadang tidak tahu tempatnya di mana, tidak tahu waktunya kapan. Tapi ketika kita bisa menikmati dan merasakan kehadiran Tuhan, itulah saat kita menemukan dan menikmati secret place bersama dengan Tuhan. Makanya ketika kita berada dalam tempat rahasianya Tuhan, kita ada pemulihan, ada kesegaran, terus ada ketenangan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena pada saat itu kita hanya ada kamu dan hanya ada Tuhan saja. Jadi tempat rahasia itu juga memberikan tempat perlindungan bagi kita. Makanya kalau kita lagi ada masalah, terus lagi sedih, atau kita mengalami kesulitan dalam belajar, ayo cari Tuhan. Tempat rahasia juga berbicara tentang kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Kita bisa belajar dari kisahnya Musa.
Kalian semua pasti sudah sering kan dengar cerita tentang Musa, di mana Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai dan berdoa. Saat Musa naik ke Gunung Sinai tersebut, hanya ada Musa dan Tuhan saja. Karena pada saat itu tidak ada orang yang boleh naik selain Musa. Dan ketika Musa berdoa, Musa mengalami kemuliaan Tuhan, di mana awan kemuliaan Tuhan menutupi gunung tersebut selama 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh, Musa dipanggil dari tengah-tengah awan tersebut. Dan tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung. Dan Musa tinggal di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Nah, bangsa Israel yang melihat dan menyaksikan hal tersebut, karena mereka mendengar ada suara buruh yang mengguntur, terus ada kilat, ada bunyi sangkakala dan gunungnya berasap. Hal itu buat bangsa Israel menjadi takut. Kemudian Tuhan juga memberikan 2 loh batu yang berisi tentang 10 perintah Tuhan untuk bangsa Israel. Dan saat itu Musa juga membangun sebuah mezbah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Tempat rahasia terpenting dan yang terutama adalah ketika Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan kita. Terus, bagaimana rahasianya agar kita bisa masuk ke dalam secret place itu, Miss? Yaitu oleh karena darah Yesus. Maksudnya adalah ketika adik-adik menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan adik-adik, maka darah Yesus akan menyucikan, akan membasuh dan melayakkan kita, bahkan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Oke, sampai di sini sharing firman Tuhan kita. Miss harap adik-adik bisa mengerti dan memahaminya ya. Jadi intinya secret place itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, asal kita benar-benar bangun hubungan yang intim atau hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 1a. He who dwells in the secret place. Kita ulang lagi ya. Mazmur 91 ayat 1a. He who dwells in the secret place. Oh iya adik-adik, Miss hari ini ada kuis nih buat kalian. Kalian bisa jawab, kemudian kirim jawabannya ke grup iCare kalian masing-masing ya, bersama dengan ayat hafalan tadi. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama, siapa nama orang yang mengalami kemuliaan Tuhan? Terus yang kedua, di gunung mana Musa berdoa dengan Tuhan? Terus pertanyaan yang ketiga, apa saja hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa tinggal di tempat rahasianya Tuhan? Miss ulang lagi ya. Pertanyaannya yang pertama adalah, siapa nama orang yang mengalami kemuliaan Tuhan? Yang kedua, di gunung mana Musa berdoa dengan Tuhan? Terus pertanyaan yang ketiga, apa saja hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa tinggal di tempat rahasianya Tuhan? Oke, pertanyaannya gampang kan? Miss yakin kalian pasti bisa jawab dan hafal ayat hafalan hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah, Miss mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kalian bisa ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan terus ajar kami untuk selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki tempat rahasia bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, terus pimpin kami, terus ajar kami untuk selalu menjadi pribadi yang taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa memberkati Indonesia. Tuhan, biarlah shalom Tuhan ada atas Indonesia.
memulihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah sejahtera, sukacita, damai sejahtera Tuhan ada atas Indonesia. Dan kami juga berdoa memberkati pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Jokowi, serta pemimpin yang lainnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, kepemimpinan yang daripada Tuhan, dan roh yang takut akan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan para pemimpin kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan oleh bilur darah Yesus, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam belajar, juga Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, agar setiap adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini bisa mengalami dan menerima hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh mengucap syukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih dan see you next time. Raja-Raja 11 ayat 38b. Dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.